Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Syauta. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sorong, semester 1 kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas konsep dasar IPA saya, yaitu membuat makalah serta menyertakan video menjelaskan makalah tersebut. Makalah saya berjudul Perkembangan Manusia. Oke, jadi kita akan membahas tentang pengertian dari perkembangan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Tujuan dari makalah saya ini agar kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan dan pengertian dari perkembangan tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perkembangan atau bagian A, pengertian perkembangan. Pada dasarnya, perkembangan merujuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau pembuahan ovum dan sperma, dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu, seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan merupakan proses yang dialami oleh individu mulai dari masa konsepsi sampai meninggal dunia yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Hal ini senada dengan pernyataan dari Abin Samsudin bahwa perkembangan adalah proses yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung seperti tadi, sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik pada aspek fisik maupun psikis. Yang kedua, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Secara umum, perkembangan anak selama masa perkembangannya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Kita akan membahas tentang faktor internal terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah segala sesuatu yang ada dalam diri individu yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan. Termasuk ke dalam faktor-faktor internal tersebut ada faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kematangan fisik dan psikis. Oke, yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan. Yang termasuk faktor eksternal antara lain faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, dan faktor lingkungan non-fisik. Pertumbuhan dan perkembangan tidak hanya menyangkut masalah fisik atau jasmani saja, tetapi juga menyangkut masalah rohani. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap individu terdapat beberapa macam. Antara lain, faktor pembawaan. Pada waktu anak lahir, membawa berbagai kemungkinan potensi yang ada pada dirinya. Secara umum, kemungkinan potensi yang ada pada anak yang baru lahir adalah adanya kecerdasan, bakat-bakat khusus, jenis kelamin, jenis ras, sifat-sifat fisik, sifat-sifat kepribadian, dan adanya dorongan-dorongan. Pada waktu dilahirkan, anak telah merupakan satu kesatuan psikofisis sebagai hasil pertumbuhan yang teratur dan kontinu sewaktu dalam kandungan ibu. Selama perkembangannya, individu-individu itu tidak statis, melainkan dinamis. Dan pengalaman belajar yang disajikan kepada mereka harus sesuai dengan sifat-sifat khasnya, yang sesuai dengan perkembangannya itu. Jenis kelamin dan jenis ras merupakan faktor bawaan yang dibawa oleh individu sejak lahir. Perkembangan atau fase selanjutnya tiap individu akan berbeda-beda, baik dari segi fisik atau jasmani, maupun perkembangan rohaninya. Masa anak-anak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan.
Masa anak-anak awal dimulai ketika anak berusia antara 2-6 tahun. Pada masa anak awal, perkembangan fisik anak akan terlihat lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada masa bayi. Pada anak usia ini, faktor pembawaan anak akan mulai terlihat dan orang tua atau orang yang lebih tua darinya akan memperoleh gambaran tentang kebiasaan dan kemampuan anak. Adanya faktor lingkungan. Kehidupan manusia, khususnya anak-anak, dibutuhkan banyak berinteraksi dengan individu lainnya. Lingkungan fisik atau physical environment banyak mempengaruhi perkembangan individu. Faktor lingkungan seperti halnya alam sekitar disebut sebagai faktor eksogen. Pada anak usia ini, anak-anak sudah siap memasuki dunianya, yakni masuk dunia anak-anak, kemampuan berbicara, mobilitas, keikutsertaan sosial yang cepat, kesemuanya mempercepat pertumbuhan anak. Pada masa anak usia seperti ini, telah mendapat sebagian besar perkembangan berbahasa mereka sebagai salah satu tugas belajar mereka yang penting. Kemampuan berbahasa yang dicapai akan memudahkan mereka belajar lebih lanjut. Faktor lingkungan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan anak usia dini adalah orang tua. Orang tua sebagai guru alamiah akan mampu melihat dan mengerti serta menanggapi kemauan anak. Melalui berbagai komunikasi serta interaksi dengan orang tua akan terbentuk sikap, kebiasaan, dan kepribadian seorang anak. Selain itu, ada pula faktor lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan anak, seperti halnya dengan kebudayaan. Kebudayaan secara tidak langsung ikut mewarnai situasi, kondisi, ataupun corak interaksi di mana anak itu berada. Selain faktor-faktor di atas, faktor agama juga mempengaruhi terhadap perkembangan pribadi dan kebiasaan anak. Salah satunya adalah anak mulai tahu tentang kebersihan, yakni dengan melakukan buang air di tempat yang biasa dilakukan oleh orang tuanya. Bertitik tolak dari pandangan bahwa tidak ada satu model motivasi yang sempurna, dalam arti masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Para ilmuwan terus-menerus berusaha mencari dan menemukan sistem motivasi yang terbaik, dalam arti menggabung berbagai kelebihan model-model tersebut menjadi satu model. Tampaknya terdapat kesepakatan di kalangan para pakar bahwa model tersebut ialah apa yang tercakup dalam teori yang mengaitkan imbalan dengan prestasi seorang individu. Menurut model ini, motivasi seorang individu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal dalam hal ini adalah kecakapan dan keterampilan seorang anak. Seorang anak yang cakap dan terampil akan lebih mudah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya, seorang anak yang pandai bergaul akan lebih mudah dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. Serta harga diri. Seorang anak yang dapat menghargai dirinya sendiri dengan baik tidak akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai hal yang dihadapinya. Ada juga persepsi seorang anak mengenai diri sendiri. Pandangan seorang anak terhadap dirinya dapat mempengaruhi dalam perkembangan kognitifnya. Seorang anak yang memandang dirinya buruk akan lebih sulit dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Contoh, seorang anak yang kurang percaya diri akan merasa malu untuk menunjukkan kemampuannya tersebut. Dan terakhir, adanya keinginan. Anak yang memiliki keinginan dipastikan memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih keinginannya. Selanjutnya, faktor eksternal dalam hal ini ialah adanya orang terdekat yang dapat dipercaya. Dengan adanya orang-orang yang mampu
yang mempunyai hubungan erat atau dekat dan orang tersebut dapat memberikan kepercayaan sehingga melalui orang-orang terdekatnya itu perkembangan kognitif anak dapat meningkat karena adanya dorongan dari orang-orang yang tersayang. Contohnya sahabat, orang tua, kakak, dan adik. Yang kedua, cara orang tua mendidik dan membina anak. Orang tua yang mendidik anak dengan cara bertahap dalam menjelaskan sesuatu hal dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, biasanya anak-anak mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan mereka akan mudah dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Contohnya, orang tua mengajarkan tentang kepercayaan diri kepada seorang anak disertai dengan memberikan dorongan kepada anak tersebut. Yang ketiga, jenis dan sifat pergaulan. Pergaulan seorang anak dalam lingkungannya akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimunculkan dalam dirinya. Yang keempat, adanya kelompok bermain di mana seorang anak bergabung. Kelompok bermain yang diikuti oleh seorang anak berpengaruh dalam pengembangan potensi seorang anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini yaitu A. Adanya faktor keturunan atau hereditas. Hereditas merupakan faktor pertama atau faktor yang paling utama yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini, hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sejak masa konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Setiap individu yang lahir ke dunia dengan suatu hereditas tertentu, ini berarti bahwa karakteristik individu diperoleh melalui pewarisan atau pemindahan dari cairan-cairan geminal dari pihak orang tuanya. Di samping itu, individu tumbuh dan berkembang tidak lepas dari lingkungannya, baik lingkungan fisik, psikologis, maupun lingkungan sosial. Setiap pertumbuhan dan perkembangan yang kompleks merupakan hasil interaksi dari hereditas dan lingkungan. Agar kita dapat mengerti dan mengontrol perkembangan tingkah laku manusia, kita hendaknya mengetahui hakikat dan peranan dari masing-masing atau hereditas dan lingkungan tersebut. Warisan atau keturunan memiliki peranan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Ia lahir ke dunia ini membawa berbagai ragam warisan yang berasal dari ibu bapaknya atau nenek dan kakeknya. Warisan atau keturunan atau pembawaan tersebut yang paling penting antara lain bentuk tubuh, raut muka, warna kulit, inteligensi, bakat, sifat-sifat atau watak dan penyakit warisan yang dibawa anak sejak dari kandungan sebagian besar berasal dari kedua orang tuanya dan selebihnya berasal dari nenek dan moyangnya, dari kedua belah pihak ibu dan ayah. Hal ini sesuai dengan hukum Mendel yang dicetuskan Gregor Mendel pada tahun 1857 setelah mengadakan percobaan perkawinan berbagai macam tanaman di kebunnya. Hukum Mendel ini juga berlaku untuk manusia. Warisan yang diterima anak tidak selamanya berasal dari kedua orang tuanya, tetapi dapat juga dari nenek atau kakeknya. Misalnya, seorang anak memiliki sifat pemarah, itu tidak dimiliki oleh ibu bapaknya, tetapi dimiliki oleh kakeknya. Selanjutnya, faktor yang mendasari perkembangan anak usia dini. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor, namun keluarga merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak sebagai dasar pertumbuhan dan perkembangan yang cukup kuat untuk menjadi manusia dewasa. Hal tersebut mempunyai pengaruh yang cukup terhadap keturunan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada usia selanjutnya.
Dari sinilah kita mengetahui bahwa faktor keturunan mempunyai pengaruh yang sangat besar, meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor. Hal ini dikarenakan masih ada unsur-unsur atau faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi seperti faktor keluarga dan faktor masyarakat. Kita akan membahas satu persatu. Pertama, faktor keluarga. Faktor keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Bagi anak, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenalinya. Peranan lingkungan keluarga selain tempat pertemuan antar komponen yang ada di dalamnya, lebih dari itu juga memiliki fungsi reproduktif, religius, kreatif, edukatif, sosial, dan protektif. Peran yang diambil orang tua, khususnya ibu, pada masa-masa awal kelahiran anak sangatlah besar, mendalam, dan mendasar. Karena sejak bayi anak digendong dan disusui ibunya, hubungan antara ibu dan anak begitu kuat. Kepribadian, tingkah laku, dan semua ekspresi orang tua dituangkan melalui semacam kekuatan yang tersembunyi yang lambat laun membentuk diri anak menjadi manusia. Pada masa ini, anak membutuhkan seorang ibu yang mau meluangkan waktunya untuk mengembangkan sifat-sifat yang kontra dengan pertumbuhan yang seimbang, seperti perasaan takut dan berharap, senang dan benci. Faktor yang paling penting di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak adalah teladan dari orang tuanya. Anak-anak akan mengamati, berusaha meniru, melakukan kesalahan, melupakan, dan untuk sesaat anak-anak akan berusaha untuk mencari ide alternatif serta kemudian mempolakan dirinya kepada model orang tuanya. Tetapi harus diakui bisa jadi kontraproduktif bila para orang tua tidak memberikan teladan yang baik. Teladan orang tua jauh lebih membekas dari semua kata yang mereka ajarkan. Penanaman prinsip-prinsip musyawarah, keimanan, saling menolong, kewibawaan seorang ayah dalam keluarga, sikap yang mudah menghormati yang tua mengasihi yang lebih muda, itu semua merupakan teladan yang perlu ditanamkan pada seorang anak pada masa awal kanak-kanak. Dia akan tumbuh berkembang sesuai dengan dasar-dasar di atas. Pengaruh masyarakat. Lingkungan ketiga yang mempengaruhi perkembangan anak adalah lingkungan masyarakat. Selain pendidikan dalam keluarga dan sekolah, masyarakat dapat dikatakan suatu alat pendidik yang tidak kalah pentingnya dari keluarga dan sekolah. Dalam pengertian yang sederhana, masyarakat adalah kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Di sini, sepintas peranan lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya merupakan unsur pengaruh belaka. Tetapi norma dan tata nilai yang ada terkadang lebih mengikat sifatnya. Bahkan terkadang pengaruhnya lebih besar dalam perkembangan kepribadian anak, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Hal ini disebabkan karena adanya interaksi anak sebagai individu dan masyarakatnya, sehingga dalam perkembangan anak sangatlah penting dan tidak boleh diabaikan begitu saja akan pengaruh faktor lingkungan masyarakat sekitar. Karena boleh jadi anak yang tadinya penurut, baik, dan akan tetapi karena lingkungan masyarakat yang kurang baik, anak akan bersikap sebaliknya. Jadi kesimpulannya, perkembangan manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti yang telah disebutkan dan dijelaskan tadi di atas. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perkembangan manusia mulai sejak lahir sampai meninggal dalam mempengaruhi ke arah yang lebih baik maupun yang tidak baik.
Dengan eksistensi makalah ini dapat menjadi ajuan dalam meningkatkan wawasan kita tentang faktor-faktor perkembangan manusia, serta menerima kritik dan saran bersifat membangun dan kesempurnaan makalah ini. Sekian dari saya, bila ada salah-salah kata dan ada beberapa yang tidak lengkap, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.